bisa memimpin doa. Silakan. Ista'idu. Berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, alhamdulillah. Anak-anak, silakan luruskan bangku dan kursi kalian. Dan jika ada sampah di samping kanan dan kiri kalian, silakan buang ke tempat sampah. Ingat, lingkungan yang bersih membuat kita nyaman untuk belajar. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus terus menjaga kesehatan dan kebersihan. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Nah, semoga kita semua tetap diberi kesehatan di masa pandemi ini. Harus rajin cuci tangan, kemudian kalau pergi kemana-mana kalian harus tetap pakai masker dan jaga kesehatan kalian. Nah, anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada hari ini sudah bisa dilihat semua di layar. Kompetensi dasarnya yaitu mencakup dua muatan pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah IPA. Pada bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya di 3.2, yaitu kalian bisa lihat di layar yang sudah kalian siapkan. Nah, yang pertama adalah mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku dalam aspek kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di 4.2, kompetensi dasarnya menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menggunakan kosakata baku. Pada mata pelajaran IPA, kompetensi dasarnya pada 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi sistem pernapasan pada manusia, apakah kalian masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan? Yang pertama ada hewan ikan. Ada yang bisa menjawab bernapas dengan apa? Silakan Salwa. Ikan bernafas dengan insang. Ya, baik. Tepuk tangan buat Salwa. Yaitu serangga. Ada yang tahu serangga bernapas dengan apa? Silakan Dela. Serangga bernapas dengan trakea. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah hewan reptil. Adakah yang tahu reptil itu bernapas dengan apa? Ya, silakan Akila. Reptil bernapas dengan paru-paru. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Akila. Setelah reptil, ada bangsa burung. Apakah ada yang tahu dari kalian semua burung itu bernapas dengan apa? Silakan tunjuk tangan. Silakan Paulia. Burung bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Ya, baik sekali. Silakan tepuk tangan. Baiklah anak-anak, setelah kalian mencoba mengingat materi pada minggu lalu, yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan, pada hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, pada kesempatan pada hari ini kalian diminta untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah bahan bagi saat minggu lalu. Silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing.
Silahkan masing-masing kelompok menyimak video pembelajaran yang ada di layar, dan apabila ada bagian-bagian penting silahkan dicatat di buku kalian. Silahkan simak video tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Yuk kita lihat bersama videonya. Pada sistem pernapasan manusia, organ pernapasan yang bekerja terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pada hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Tenggorokan terdiri dari faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Yang kedua, laring. Laring menghubungkan faring dan trakea. Kemudian, trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Dan yang terakhir adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea yang menuju paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari bronkeolus yang merupakan cabang dari bronkus. Kemudian, paru-paru terdiri dari alveolus, merupakan ujung dari bronkeolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan pada manusia yaitu terdiri dari inspirasi, proses menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung, faring, laring, menuju ke trakea, dan menuju ke bronkus, serta menuju ke paru-paru. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati dan menyimak video pembelajaran yang ada di depan, saya minta untuk kelompok 1 menjelaskan tentang apa maksud dari video yang ada pada di depan. Silakan kepada kelompok 1. Video tersebut menjelaskan tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Bagus untuk kelompok pertama. Silakan kelompok 2 bisa menjelaskan tentang video pembelajaran yang sudah ditampilkan di layar. Video tersebut menjelaskan tentang organ yang bekerja pada pernapasan manusia, bukan hanya hidung. Ya, baik sekali. Baiklah anak-anak, setelah kalian semuanya menyimak video dan juga menemukan beberapa permasalahan tentang pernapasan manusia, yang salah satunya adalah pernapasan manusia banyak sekali organ yang bekerja di dalamnya, ternyata bukan hanya hidung. Dan pada kesempatan kali ini kalian diminta untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya, menyelesaikan permasalahan tentang organ-organ apa saja yang bekerja pada sistem pernapasan pada manusia. Berikut akan Pak tampilkan lembar kerja, dan juga nanti masing-masing kelompok akan menerima lembar kerja yang sudah Pak siapkan untuk bisa dikerjakan, kemudian dipresentasikan ke depan sesuai dengan masing-masing kelompoknya. Kalian juga boleh pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber belajar, mencari materi, dan mencari bahan-bahan yang lain di dalam perpustakaan yang kemudian dijadikan bahan untuk presentasi
presentasi pada masing-masing kelompok. Baiklah anak-anak, setelah kalian berdiskusi di masing-masing kelompoknya dan setelah selesai semuanya, sekarang masing-masing kelompok bertugas untuk bisa menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas, dan kemudian kelompok lain bisa bertanya menanggapi tentang hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Baik, dimulai dari kelompok yang pertama. Silahkan untuk bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Organ-organ yang bekerja pada pernapasan manusia yaitu hidung, taring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan diafragma. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Setelah itu, kalian boleh menanggapi diskusi ataupun presentasi yang sudah disampaikan kepada kelompok 1 atau melalui sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan dari kelompok lain, tunjuk tangan. Ya, silakan. Apa fungsi dari alveolus? Ya, baik sekali pertanyaan dari Salwa. Silakan kelompok 1 untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Salwa. Silakan. Alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, benar sekali. Silakan kembali ke tempatnya kelompok 1. Silakan. Dilanjutkan kelompok 2. Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan lain sebagainya, Pan akan mencoba menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, tentang materi kita sistem pernapasan pada manusia, bahwa sistem pernapasan manusia itu dilakukan oleh banyak organ dalam tubuh kita. Yang pertama adalah apa? Hidung, kemudian tenggorokan, kemudian paru-paru. Dan 3 organ tersebut bekerja pada sistem pernapasan. Untuk menguji kemampuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, Pahan akan berikan soal evaluasi. Ada soal IPA dan Bahasa Indonesia berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Kalian bisa kerjakan masing-masing. Baik anak-anak, hari ini cukup untuk pelajaran Pahan. Nanti bisa dilanjutkan lagi mata pelajaran yang lain. Dan Pahan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.